Hari ini saya ingin membantu seseorang. Seseorang itu mencintai seseorang, ya. Oke. Dia bertanya kepada saya, apakah ia masih mengingatku? Apakah ia masih mencintaiku? Karena kebetulan jarak keduanya memang sangat jauh. Ada banyak hal yang terjadi. Mereka tidak bisa bertemu. Mereka tidak bisa. Intinya di sini adalah ada hal-hal yang tidak mungkin. Ada hal-hal yang tidak bisa untuk saling menemui. Begitu ya. Oke, saya mau lihat kartu ini. Apakah menceritakan tentang sesuatu? Apakah orang yang mau dilihat ini masih merindukan? Oke, kita lihat ya. Biasanya dalam membaca seseorang, saya memakai 5 kartu, 6 kartu, 7 kartu, 3 kartu, dan itu tergantung dari feeling saya. Tapi hari ini saya mau memperlihatkan 3 kartu saja supaya tidak terlalu sulit. Baik, saya buka. Saya bayangkan fotonya karena fotonya sudah dikirim ke saya. Jadi sekali lagi, tarot bukan magic ya. Tarot bukan sihir. Tetapi tarot membantu kebutuhan kita agar kita menjadi pribadi yang semakin matang atau berpengetahuan, begitu ya. Karena tarot ini seperti rambu-rambu. Banyak sekali orang datang ke saya untuk melihat relasi mereka, ya. Banyak juga yang bersyukur bahwa tidak jadi menjalin hubungan bisnis karena ternyata apa yang saya katakan benar. Bukan saya yang katakan, tapi tarot mengatakan seperti itu. Oke, kita buka. Passion, ya. Passion ini menggambarkan atau menceritakan bahwa si dia yang dilihat ini cukup menerima kondisi saat ini. Jadi mungkin dia dilarang oleh orang tuanya, atau mungkin terbentur hal-hal yang diciptakan dalam hubungan itu, ya. Manusia kan mempunyai banyak cerita, ya kan? Banyak terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, si dia ini yang dilihat ini, dia cukup memiliki passion, ya. Di sini kartunya bagus karena tidak terbalik, ya. Artinya, ia mengerti, ia harus bersabar hati, ya. Mungkin ia menunggu saatnya tepat untuk menghubungi orang yang meminta tolong ini. Katakanlah si A, ya, si A dan si B. Jadi si A ini yang meminta tolong pada saya, dan si B ini yang dilihat. Jadi si B ini cukup memiliki waktu atau dia bersabar agar situasinya menjadi tenang kembali. Seperti itu ya. Jadi ini kartu yang bagus. Ini adalah mastery emotion ya. Ini cukup terkontrol ya, agar dia menjadi sabar, menunggu timing yang tepat seperti itu. Dan ini adalah gambaran hubungan mereka, ya. Jadi tidak mungkin untuk saat ini mereka menjalin hubungan kembali. Dua-duanya harus melakukan introspeksi atau merenung, atau istilahnya, benar nggak sih hubungan ini, ya. Dua-duanya harus menahan diri dulu, ya. Jadi saya katakan pada si A bahwa kamu harus bersabar, bahwa untuk situasi saat ini tidak mungkin karena orang tuanya dia
atau mungkin orang tuanya si A sama-sama belum cocok, belum ada pintu yang terbuka untuk mereka. Jadi tidak perlu mereka untuk mendesak bahwa hubungan itu harus terjadi, ya. Tidak. Justru kalau itu dipaksakan menjadi satu hal yang tidak bagus, seperti itu. Dan ini adalah creativity, ya. Si B ini memiliki kreativitas, ya. Dia bisa melupakan si A, dalam arti bukan melupakan, tetapi kalau bahasa Jawanya itu nyelimurkan gitu ya. Jadi bisa nyelimurkan begitu. Dia beraktivitas, dia melakukan hal-hal kegiatan yang positif selama ini untuk sebenarnya membangun dirinya atau membuktikan suatu hari kepada orang tuanya si A bahwa dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang punya kualitas, sehingga suatu hari nanti dia akan diterima di keluarga itu. Seperti itu ya. Jadi itu dulu yang ingin saya katakan mengenai tarot, sedikit saja. Tarot bukan hal yang sihir, tidak, tapi justru membantu. Karena saya lihat dari banyaknya pengalaman yang sudah saya lakukan kepada klien saya, mereka justru terbantu. Seperti misalnya ada sebuah kasus seperti ini. Ada seorang datang kepada saya, dia menanyakan bisnisnya. Oke, bisnisnya bagus saya lihat. Ada pertanyaan lagi, dia akan menjalani bisnis baru dengan partner yang baru tentunya. Saya lihat lagi dan ternyata partner ini baik, tetapi ada hal-hal kemudian yang saya utarakan seperti ini dan itu, ya. Namanya juga orang kerjasama. Nah, dia juga bertanya, dalam dua bisnis tersebut, adakah yang memberikan hasil yang banyak? Saya melihat tarot saya dan saya katakan, bagus, dua-duanya akan membawa keberuntungan atau membawa rezeki yang banyak. Tetapi Zen kemudian, kartu saya mengatakan healing, hati-hati, ya, hati-hati dengan kesehatan. Jadi Zen juga, tarot saya bertanya, apa yang lebih penting setelah Anda sukses? Ketika Anda sukses meraih kedua bisnis itu, tapi ada hal yang akan menjadi yang dikorbankan, yaitu kesehatan. Karena pastinya kalau kita punya dua bisnis, kita harus balance, ya. Artinya kita harus banyak hal yang harus kita ukur dalam diri kita, ya. Kemudian saya katakan pada orang ini, hati-hati dengan kesehatan. Karena ini benar-benar akan sangat menguras energi pikiran. Lalu dia berkata, iya memang seminggu yang lalu suaminya ini sudah sakit, sering sakit seperti itu, ya. Nah, makanya Zen di sini memberikan rambu-rambu bahwa ketika seseorang itu sukses, setiap orang ingin sukses. Apa sih kesuksesan itu? Ya, setiap orang ingin sukses, tidak mau gagal. Oke, good. Tetapi ada sebuah konsekuensi besar yang harus juga diwaspadai, yaitu kesehatan. Kesehatan juga nomor satu, yang utama. Jadi apa arti sebuah kesuksesan kalau kita sakit? Nah, di sini akhirnya kemudian saya katakan pada klien saya, hati-hati dengan kesehatan. Dari situ mereka kemudian semakin waspada dan mereka berterima kasih bahwa kartu saya mengingatkan mereka untuk lebih hati-hati. Yang selama ini atau seminggu yang lalu ketika suaminya sakit, dia tidak menghiraukan, dipikir itu adalah hal biasa. Tarot bukan magic, tarot bukan membuat satu kesengsaraan buat orang lain, tidak. Justru tarot kita menjadi manusia yang waspada. Oke, saya Dewi Langit, namaste. Buat Anda yang membutuhkan konsultasi atau memiliki problem pribadi, silakan hubungi saya di nomor yang tersedia di deskripsi.
Manusia diciptakan Tuhan dengan energi yang tidak terbatas. Namaste, semoga cahaya langit dipenuhi oleh cinta dan harapan.